selamat datang di video pembelajaran aplikasi komputer. Nah, kali ini kita akan menggunakan aplikasi Microsoft Access yang digunakan untuk membuat dan mengelola database. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Langkah yang pertama, membuat database dan table. Buka aplikasi Microsoft Access. Lalu klik blank database. Nah, pada database ini kita ganti dengan struktur perusahaan. Lalu klik create. Nah, setelah aplikasinya terbuka, pada panel sebelah kanan, klik kanan pada menu table 1, lalu klik design view. Setelah itu otomatis akan muncul kotak dialog save as, lalu ketik nama table atau table name dengan struktur perusahaan dan klik OK. Setelah selesai pada langkah pertama, kemudian muncul tampilan file name, data type, dan description. Isi sesuai kebutuhan struktur perusahaan. Sini kita masukkan nama di bagian file name, lalu data type-nya kita isi dengan short text, kemudian jabatan, data type-nya kita isi short text, lalu kemudian tanggal lahir, data type-nya kita isi date atau time, lalu di bagian alamat kita isi long text. Di bagian email, data type-nya kita isi dengan short text. Nah, setelah selesai mengisi struktur tabel, klik kanan, kemudian klik save. Selanjutnya, setelah pada bagian tabel tools, pilih menu create, lalu klik from wizard, kemudian tekan tombol untuk masukkan semua file ke dalam prompt, lalu klik finish. Nah, setelah klik finish, prompt yang telah dibuat boleh diedit dan disesuaikan dengan kebutuhan atau ketentuan perusahaan, seperti mengatur tata letak, ukuran teks, warna, maupun jenis huruf. Nah, di sini kita akan mengatur pada bagian struktur perusahaannya, yaitu kita akan letakkan di bagian tengah. Lalu kita akan mengganti hurufnya menjadi huruf kapital. Setelah itu kita blok dan kita tebalkan hurufnya, lalu kita rata tengahkan. Oke, setelah itu kita blok lagi tulisannya dan kita ganti menjadi Arial block. Atau kalian boleh sesuaikan dengan kebutuhan ataupun ketentuan dari perusahaan. Di sini kita dapat memperbesar layarnya juga. Lalu kita akan mengganti semua hurufnya ini menjadi huruf kapital.
Untuk mengganti warnanya, kita dapat klik di bagian automatic atau di atas. Kita dapat sesuaikan dengan warna yang kita inginkan ataupun warna yang udah ditentukan dari kebutuhan perusahaan. Langkah keempat, kita menambahkan tombol. Untuk membuat tombol menu seperti Preview Record, tambah data, hapus data, cetak data, simpan data, next record, dan close, kalian bisa lakukan langkah-langkah berikut. Pada bagian Table Tools, pilih menu Design, kemudian pilih bagian kotak bertuliskan XXX atau kotak kosong. Kemudian kita geserkan, sesuaikan di bagian tempat yang sudah kita tentukan. Kemudian kita pilih Record Navigation, kemudian pilih Go to Preview Record, klik Finish. Di sini kita bisa rapikan. Selanjutnya kita membuat tombol tambah data. Kita tarik juga. Nah, kita pilih record. Di sini kita bisa pilih record operation. Kita pilih add new record. Lalu klik finish. Nah, untuk judul tombol di sini kita dapat ubah di bagian property sheet, di bagian caption. Kita ubah menjadi tambah data. Kemudian untuk posisi kiri, kanan, atau tengah kita bisa pilih picture caption arrangement. Kita pilih bottom. Kita rapikan di sini supaya tulisannya kelihatan. Oke, habis itu kita buat lagi untuk buat tombol selanjutnya, yaitu table delete ya. Kita pilih record operation, kita pilih delete record di sini, kemudian tekan finish. Nah, sama seperti tadi, kita bisa ubah judulnya di sini di bagian caption. Kita tulis hapus data. Kemudian kita pilih juga posisinya bottom. Kita geser, kita rapikan. Lalu kita buat lagi, kita buat tombol baru. Di sini kita pilih record operation.
kita pilih print record, kemudian finish. Kita tulis di sini captionnya adalah cetak data. Posisinya yaitu bagian tengah atau bottom. Kita rapikan lagi. Oke, buat selanjutnya lagi kita geser. Kita geser lagi di sini. Kita pilih record operation. Kita pilih save record atau simpan data. Kita klik finish. Kemudian captionnya kita ubah jadi simpan data. Posisinya di tengah. Kita geser dan rapikan. Kita buat lagi di sini, tarik, buat bentuk yang sama. Kita pilih record navigation, kemudian pilih go to next record atau data selanjutnya. Kita klik finish. Kita rapikan sedikit. Kemudian terakhir kita membuat tombol close. Kita geser. Nah, kita pilih bagian di sini kita pilih bagian application. Kemudian pilih Quiet Application. Kita klik finish. Biar rapi, kita geserkan ke paling pojok. Nah, di sini udah rapi. Kita lihat udah benar atau belum, supaya nanti hasilnya bagus. Kita lihat. Oke, di sini sudah rapi. Sudah sesuai. Selanjutnya kita tekan untuk menyimpannya, kita tekan struktur perusahaan. Kita pilih bagiannya, yaitu kita pilih save. Lalu kita pilih close all atau tutup semua. Nah, selanjutnya kita masuk pada langkah yang kelima, yaitu menggunakan form. Untuk melakukan uji coba, buka filenya kembali, lalu pada bagian navigation pane sebelah kiri, lalu klik pada menu form struktur perusahaan, seperti yang sudah saya lakukan barusan. Nah, bagian struktur perusahaan ini kemudian isi data sesuai dengan field yang tersedia.
Di sini kita bisa mengisi nama, jabatan, tanggal lahir, alamat, serta email. Silakan isi bagian yang sudah disediakan sesuai dengan data dari perusahaan ya. Nah, jika sudah selesai mengisi, kita klik tombol tambah data untuk menambah data. Untuk melihat data tadi, kita bisa menekan tombol sebelumnya seperti yang sudah saya lakukan tadi. Kemudian jika ingin menambah data lagi, kita klik lagi tombol tambah data. Kemudian kita bisa membuat data baru seperti contoh yang sedang saya lakukan. Kemudian lanjut lagi mengisi nama, jabatan, tanggal lahir, alamat, serta email. Nah, jika sudah selesai, maka kita bisa melihat lagi data yang sudah diisi tadi. Jika ingin cetak data, bisa tekan tombol cetak data. Jika tidak jadi mencetak data, kita akan tekan tombol close. Dan untuk menyimpan data yang sudah diedit tadi, kita klik tombol simpan data. Nah, jika sudah selesai, jika ingin menutup, kita tekan tombol close yang ada di bawah sebelah kanan tadi. Nah, jadi itu dia tutorial lengkap cara membuat form struktur perusahaan menggunakan Microsoft Access. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kita bisa mengelola data organisasi maupun perusahaan menjadi lebih rapi, terstruktur, dan mudah diakses kapan saja. Selain itu, penggunaan form juga membuat tampilan data menjadi lebih profesional sehingga memudahkan dalam proses input maupun pencarian data.